Oh ya, terima kasih kepada saudara Salman yang telah memberikan waktunya kepada anak buat ngejelasin makalah kali ini. Baik, kita lanjut ke bagian B, yaitu hukum membaca surah Al-Fatihah dalam sholat. Para ulama berbeda pendapat apakah surah Al-Fatihah wajib dibaca dalam sholat atau tidak. Pendapat mereka terdapat dalam dua kelompok sebagai berikut, yaitu yang pertama jumhur ulama Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad menyatakan surah Al-Fatihah adalah syarat dalam sholat. Siapa yang meninggalkan pahala maupun siapa yang meninggalkannya padahal mampu untuk membaca, maka sholatnya tidak sah. Pendapat yang kedua dari Imam Ats-Tsauri dan Abu Hanifah menyatakan sholat tetap sah meskipun tanpa membaca surah Al-Fatihah. Benar, sholatnya tetap sah, tetapi sholat yang seperti itu tanpa membaca surah Al-Fatihah kurang baik. Yang wajib hanyalah membaca Al-Quran secara mutlak, minimalnya 3 ayat surah pendek atau 1 ayat yang panjang. Dalil jumhur ulama berdalil atas pendapat mereka bahwa membaca surah Al-Fatihah hukumnya wajib dengan dalil-dalil sebagai berikut. Dalil yang pertama, hadis yang diriwayatkan dari jalur Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, yang artinya tidak ada sholat yang sah bagi orang yang tak membaca surah Al-Fatihah. Hadis yang diriwayatkan dari jalur Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya siapa yang sholat tanpa membaca surah Al-Fatihah maka sholatnya kidai, maka sholatnya kidaj, yaitu tidak sempurna. Ketiga, hadis yang diriwayatkan dari jalur Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, kami disuruh membaca surah Al-Fatihah dan ayat yang mudah. Menurut mereka, jumhur ulama, riwayat hadis ini menunjukkan wajibnya membaca surah Al-Fatihah. Di dalam sholat, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah, menunjukkan tidak sahnya sholat tanpa membaca surah Al-Fatihah. Ya, jadi kalau kita tidak di dalam hadis Rasulullah ini, kalau kita tidak membaca surah Al-Fatihah maka sholat kita tidak sah. Surah Al-Fatihah demikian juga redaksi hadis Abu Hurairah. Makis sholatnya khidaj yang diulang-ulang 3 kali oleh Nabi SAW juga menunjukkan kurang dan rusaknya sholat tersebut. Dengan demikian, atas dasar ini seharusnya membaca Al-Fatihah adalah syarat sah sholat. Dalil mazhab Hanafi, Imam Ats-Tsauri dan para ulama mazhab Hanafi menilai sah sholat tanpa membaca surah Al-Fatihah. Pendapat mereka didasarkan pada dalil-dalil Al-Quran, sunnah seperti ditampilkan sebagai berikut. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang artinya, maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Quran surah Al-Muzammil. Menurut mereka, redaksi firman Allah ini menunjukkan bahwa wajib adalah membaca ayat apa saja yang mudah dari Al-Quran. Pasalnya, ayat ini turun berkenan dengan masalah bacaan dalam sholat dengan dalil firman Allah Subhanahu Wa Taala sebelumnya.
yang artinya sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya. Demikian pula segolongan dan orang-orang yang bersama kami. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas bahwa waktu-waktu itu, maka dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Quran surah Al-Muzammil. Lanjut ke yang bagian C, apakah makmum wajib membaca surah Al-Fatihah dalam sholat? Para ulama sepakat bila makmum mendapatkan imam sedang ruku, maka bacaan surah Al-Fatihah ditanggung oleh imam. Mereka sepakat surah Al-Fatihah gugur dari makmum apabila imam sudah ruku gitu. Akan tetapi apabila makmum mendapatkan imam berdiri, maka apakah bacaan imam telah cukup untuk menggantikannya, atau apakah makmum juga harus membaca? Dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat dalam beberapa pendapat berikut. Yang pertama, Imam Syafi'i dan Ahmad mewajibkan makmum membaca surah Al-Fatihah di belakang imam, baik dalam sholat jahriyah maupun siriyah. Bagian yang kedua, menurut Imam Malik, makmum hanya membaca surah Al-Fatihah apabila masuk dalam sholat siriyah. Bagian tiga atau bagian C, sedangkan menurut Abu Hanifah, makmum tidak membaca surah Al-Fatihah baik dalam sholat jahriyah maupun dalam sholat sirriyah. Mazhab Syafi'i dan Hambali mendasarkan pendapat mereka pada hadis terdahulu, yaitu yang artinya tidak ada sholat yang sah bagi orang yang tak membaca surah Al-Fatihah. Hadis tersebut bermakna umum yang mencakup imam dan makmum, baik sholatnya termasuk sholat jariyah maupun sholat sirriyah. Tegasnya, orang sholat tanpa membaca surah Al-Fatihah maka sholatnya tidak sah. Adapun menurut Imam Malik, makmum membaca surah Al-Fatihah hanya apabila sholat yang dilakukan masuk dalam kategori jahriyah. Beliau mendapat demikian dengan mengambil hujah pada hadis yang telah disebutkan barusan. Sementara apabila sholat yang dilakukan termasuk dalam kategori sirriyah, maka makmum dilarang membaca berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Quran surah Al-A'raf. Al-Qutubi meriwayatkan dari imam seorang makmum tidak membaca ayat Al-Qur'an yang manapun jika sholat yang dilakukan tergolong sholat jariyah, tetapi jika sholat yang dilakukan bersama imam itu termasuk sholat sirriyah, sebaiknya ia membaca, dan apabila ia tak membacanya, hal itu kurang baik meskipun tidak ada apa-apa. Meskipun tidak ada apa-apa. Menurut Imam Abu Hanifah, makmum dilarang membaca ayat Al-Qur'an yang manapun
bila ia berada di belakang imam. Beliau berhujjah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dan apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikan dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Quran surah Al-A'raf dan hadis yang artinya barang siapa memiliki imam maka bacaan imamnya adalah bacaannya. Abu Hanifah juga berhujjah dengan hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Beliau bersabda yang artinya dijadikannya imam hanyalah untuk diikuti apabila ia bertakbir, maka bertakbirlah, apabila ia membaca maka dengarkanlah. Lanjut ke yang 5. Hikmah tasyri'. Al-Qutubi mengungkap surah ini disebut Al-Quran Al-Azim karena mengandung segala macam ilmu Al-Quran, sebab surah ini berisi pujian kepada Allah yang maha gagah dan maha agung dengan sifat-sifat kesempurnaan dan keagungan, perintah beribadah dan ikhlas dalam menjalankannya. Mengakui kelemahan diri bahwa tak ada satupun yang bisa ditegakkan tanpa pertolongannya. Mohon petunjuk siratul mustaqim atau jalan yang lurus. Mohon dijauhkan dari mengikuti ihwal orang-orang yang durhaka, menerangkan akibat orang-orang yang menyeleweng, dan inilah tujuan-tujuan yang dibawa oleh Al-Quran. Syekh Hasan Al-Banna berkata dalam risalahnya yang berjudul Muqaddimah fi at-Tafsiri sebagai berikut. Tidak diragukan lagi bahwa setiap orang yang merugikan surah Al-Fatihah, setiap orang yang merenungi surah Al-Fatihah yang mulia ini, juga setiap mukmin berusaha menghayati baik di waktu sholat atau di luar sholat, niscaya ia akan mengetahui kekayaan maknanya, keindahannya, keserasian hubungannya atau antara satu ayat dengan ayat yang lain, keagungannya, rasionalnya, cahayanya yang dapat menyinari kepada sekeliling hati atau pembacanya, yaitu mula-mula pembacanya menyebut sambil bertabruk atau mencari berkah dengan membaca asma Allah Subhanahu wa taala yang bersifat Rahman, yang pengaruhnya selalu abadi dalam segala sesuatu, yang menumbuhkan. Lalu apabila kesadaran ini mulai ia rasakan dalam jiwa, maka lisannya akan tergerak memujinya. Ar-Rahman Ar-Rahim, sekaligus hal itu mengingatkannya akan keagungan nikmat yang dianugerahkan kepada dirinya, kemurahannya serta kebesaran nikmat-nikmat yang dicurahkan dalam memelihara alam semesta ini secara keseluruhan. Cukup, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya akan disampaikan lagi mungkin oleh teman kita Musawir Akram dan Akh Salman. Berikut adalah pemaparan dari kelompok kami, ya. Kemudian saya akan tutup dengan kesimpulan seperti yang dijelaskan di atas bahwa surat Al-Fatihah memiliki beberapa nama yang disepakati oleh banyak ulama, ya, yaitu
Ummul Kitab, Surat Pembuka, As-Sabah Al-Masani, dan lain-lain. Al-Fatihah berada di urutan pertama dalam Al-Quran, walaupun turunnya bukan pertama kali. Ya, surah ini merupakan surah Makkiyah, terdapat redaksi yang sangat mengagumkan dari awal ayat sampai ayat terakhir. Ayat 1 sampai 4 secara umum menjelaskan tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang menunjukkan pengagungan terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat ini pun mengajarkan kita untuk selalu mengawali, mengerjakan, dan mengakhiri segala sesuatu dengan selalu zikrullah, dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat 5 dan sampai 7 secara umum menjelaskan dengan permohonan, penghambaan, harapan, dan dijauhkan dari sifat orang-orang yang celaka. Permohonan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam meminta sesuatu dan juga memohon perlindungan terhadap segala sesuatu. Dalam ayat 6 kita memohon untuk ditunjukkan jalan yang lurus, jauh dari jalan yang menyimpang. Adapun hukum membaca bismillah dalam surah Al-Fatihah juga menjadi perdebatan para ulama. Ada yang beranggapan bahwa bismillah itu sebagai ayat dalam Al-Fatihah, ada juga yang beranggapan bahwa bismillah bukan bagian dari ayat Al-Fatihah. Walaupun berbeda pendapat, ya, kita mengambil salah satu mazhab yang sekiranya serg di hati kita, yang sekiranya dalilnya sahih semua, itu tidak apa-apa. Kemudian kritik saran, dengan segala upaya yang kami lakukan akhirnya telah jadi makalah ini, ya tentunya makalah ini masih banyak banget kekurangannya, ya. Adapun dalam penyampaian materi, penyampaian terkait pengetikan makalah dan sebagainya, banyak banget kekurangan. Oleh karena itu kami sebagai pembuat makalah memohon kepada para penonton semua dan terus ke dosen kita untuk kritik dan sarannya. Kami terima selebar-lebarnya guna supaya kedepannya kita bisa lebih baik lagi dalam pembuatan makalah dan presentasi. Kemudian di sini ada 3 pertanyaan, ya. Pertanyaan yang pertama itu jelaskan tafsir dari kata iyyaka na'budu. Ya, pertanyaan kedua sebutkan dalil dalam pendapat Imam Syafi'i tentang hukum membaca basmalah dalam surah Al-Fatihah. Dan pertanyaan yang ketiga jelaskan pendapat Imam Abu Hanifah tentang pertanyaan apakah seorang makmum wajib membaca Al-Fatihah dalam salat. Ikhwani fillah, saya sebagai ketua kelompok dan moderator sekaligus menutup acara presentasi ini, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.